Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biokimia. Perkenalkan, nama saya Sri Salvi Febri Sipa dan teman saya Khairul Fajri Muhammad. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metabolisme karbohidrat. Next. Next, boy. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang terintegrasi secara histolik dengan metabolisme protein dan lemak. Kondisi fisiologi secara biokimiawi maupun patologis dalam tubuh manusia pada dasarnya merupakan resultan dari ketiga metabolisme tersebut. Next. Topik pembahasannya yaitu ada glikolisis, fosforilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs. Adalah jalur metabolisme di mana molekul glukosa 6 karbon dipecah menjadi molekul 3 karbon yang disebut puripat melalui keserangkaian reaksi oksidasi kompleks. Glikolisis terjadi di sitoplasma pada semua tubuh. Glikolisis dapat terjadi pada aerob maupun anaerob. Meskipun glikolisis dapat berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi ATP yang dihasilkan per mol glukosa akan lebih sedikit sehingga jauh lebih banyak glukosa yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaerob. Next. Kemudian ada glikolisis anaerob. Fase glikolisis dimulai pada saat glukosa masuk ke dalam sel. Glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi 2 gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat akan dioksidasi menjadi 1,3B iposfogliserat. Kemudian 1,3B di iposfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat terjadi dehidrasi dan membentuk 2 fosfoenol piruvat, lalu akan membentuk 2 piruvat. Next. Kemudian ada glikolisis anaerob. Puripat akan direduksi menjadi laktat oleh elektron NADH. Pada hasil glikolisis anaerob ini menghasilkan 2 ATP. Next. Kemudian ada glikolisis aerob. Pembentukan piruvat pada glikolisis aerob sebenarnya sama saja dengan pembentukan piruvat pada glikolisis anaerob. Yang membedakannya adalah piruvat hasil glikolisis pada aerob akan masuk dalam mitokondria dan melanjutkan prosesnya ke dalam dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Fajri Muhammad. Oke, materi kali ini adalah fosforilisasi oksidatif. Piruvat yang terbentuk di sitosol akan diangkut ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, piruvat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Fosforilisasi oksidatif memiliki 3 fase, yaitu yang pertama ada fase dekarboksilasi, yang kedua ada fase oksidasi, dan yang terakhir adalah penambahan koenzim A. Lanjut. Lalu ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup hingga membuat adanya energi asetil-CoA berupa perubahan asam piruvat hasil glikolisis, sementara asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat atau juga citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle, dan yang lainnya.
Lanjut. Selain itu, ini adalah ATP yang dihasilkan pada proses metabolisme glukosa dengan hasil total maksimum per glukosa adalah 38 ATP. Lanjut. Oke, langsung ke kesimpulan. Proses metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa diserap dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis menghasilkan ATP. Dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem Koppel dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkapan ion H. Metabolisme mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri dari tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Lanjut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.